Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Pendidikan Pancasila akan mempresentasikan materi dengan judul Rasionalisasi Pancasila pada Era Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Yudiana Pratama dengan ujung NPM 054, Anissa Fajrin dengan NPM 055, Dinda Rahmawati dengan ujung NPM 061, dan saya sendiri Lydia Agustina dengan ujung NPM 048 dan Siti Aisyah dengan ujung NPM 057. Selanjutnya presentasi akan dibawakan oleh pemateri pertama. Rasionalisasi Pancasila pada masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1966. Pada masa Orde Lama yang terjadi pada tahun 1959 sampai 1966 dikenal sebagai demokrasi terpimpin, di mana Indonesia masih dalam tahap adaptasi dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Dalam pelaksanaannya ada pihak pro dan kontra. Akibat dari sikap rakyat tersebut, maka mereka membentuk sebuah kelompok yang kemudian melakukan aksi makar karena kecewa terhadap kebijakan pemerintah, seperti DITII, PRII, Permersta, dan yang paling terkenal adalah pemberontakan PKI yang dilakukan oleh DN Aidit pada 30 September 1965 yang bertujuan mengubah ideologi menjadi komunis. Dalam pemerintahannya, Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia pada saat itu mengubah sistem politik Indonesia menjadi demokrasi terpimpin melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali ke Undang-Undang Dasar. Kemudian, Soekarno membubarkan konstituante yang bertugas membentuk konstitusi baru negara. Dekret Presiden ini mengembalikan konstitusi ke UUD 1945 dan membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara serta Dewan Pertimbangan Agung. Demokrasi terpimpin yang dijalankan sejatinya merupakan sebuah konsep untuk membentuk ulang sistem pemerintahan yang kacau. Pemerintahan diatur oleh presiden yang menjadi titik sentral pemerintahan. Soekarno berharap dapat menciptakan ulang stabilitas politik Indonesia waktu itu. Namun, kenyataannya justru yang terjadi malah sebaliknya. Pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam pelaksanaannya telah menyeleweng dari ketentuan UUD 1945. Terjadi pelanggaran terhadap UUD 1945 dan cenderung sentralistik. Hal ini karena kedudukan presiden yang sangat berkuasa dan kemudian ditambah setelah Hatta mengundurkan diri dari posisi wakil presiden sejak 1956. Eksistensi Pancasila pada masa Orde Lama terganggu oleh konsepsi Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis, yang menjadi daya tawar Soekarno untuk kepentingan politik internasional. Kedudukan Pancasila terancam dengan adanya peristiwa G30 SPKI yang melibatkan orang-orang PKI dan sebagian militer yang dianggap sebagai pelakunya. Tragedi Gerakan 30 September 1965 ini kemudian sekaligus menjadi awal dan akhir dari rejim Orde Lama. Rasionalisasi Pancasila pada era Orde Baru. Dengan adanya peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965 membuat konfigurasi politik era demokrasi terpimpin yang bercorak otoritarian bisa dikatakan runtuh. Pemberontakan tersebut mengakhiri tolak tarik di antara tiga kekuatan politik, Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI, dalam dinamika era demokrasi terpimpin yang ditandai dengan terpilihnya militer sebagai pemenang. Tarik-menarik antara Soekarno, militer, dan PKI pada era demokrasi terpimpin menempati puncaknya pada bulan September 1965 menyusul kudeta pemberontakan PKI yang gagal dan kemudian dikenal sebagai G30 PKI. Setelah kudeta kegagalan itu, kekuasaan Soekarno dan PKI tajam menurun. Penyebab dari menurunnya kekuatan Soekarno dan PKI secara drastis setelah G30 SPKI ialah tindakan-tindakan yang dimainkan oleh kedua belah pihak pada sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, Presiden Soekarno saat itu bersikap sangat otoriter, sehingga banyak yang menunggu momentum untuk melakukan perlawanan secara terbuka tanpa adanya risiko masuk penjara.
Sementara itu, PKI sejak tahun 1963 atau etika UU darurat dicabut oleh Soekarno, tidak lagi memilih jalan damai untuk berpolitik. Akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau disingkat Super Semar pada tahun 1966 yang ditujukan kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan atau presiden atau panglima tertinggi atau pemimpin besar revolusi atau mandataris MPRS demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pemimpin besar revolusi. Lalu mengadakan koordinasi pelaksanaan pemerintah dengan panglima-panglima angkatan lain dengan sebaik-baiknya, melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas. Surat perintah tersebut telah menjadi alat legitimasi yang sangat efektif bagi Angkatan Darat untuk melangkah lebih jauh dalam panggung politik. Sehari setelah surat perintah itu diterima, Soeharto menguburkan PKI, sesuatu yang sudah lama dituntut oleh masyarakat melalui berbagai demonstrasi. Presiden Soekarno sendiri praktis kehilangan kekuasaannya setelah menggunakan Super Semar. Kendati secara resmi masih menjabat presiden dalam status presiden konstitusional. Setelah dibersihkan dari unsur PKI dan pendukung Soekarno, DPR, GR, dan MPRS mulai mengadakan sidang-sidangnya sebagai lembaga negara. Pada tahun 1610 MPRS mencabut mandat Soekarno sebagai presiden. Soekarno kehilangan jabatannya berdasarkan TAP nomor 33 MPRS 1967 yang sekaligus mendudukan Soeharto sebagai pejabat presiden. Setahun kemudian melalui TAP nomor 43 MPRS 1968 Soeharto diangkat menjadi presiden definitif. Rezim baru yang tampil di atas, keruntuhan demokrasi terpimpin, menamakan diri sebagai Orde Baru yang muncul sebagai pemeran utama Orde Baru adalah Angkatan Darat. Ada landasan konstitusional mengenai masuknya militer ke dalam politik, yakni Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan adanya golongan ABRI dalam anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Untuk mendapatkan kedudukan di DPR, pemerintah mengupayakan adanya pengangkatan sebagian anggota DPR oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah menghendaki pemilu sistem distrik. Partai-partai yang ikut membahas rancangan undang-undang tersebut di DPR menolak usul pemerintah, baik yang menyangkut pengangkatan anggota DPR maupun menyangkut sistem pemilihan. Satu jenis yang dianggap dapat menjelaskan realitas politik Orde Baru adalah rezim otoriter birokratis yang melenceng jauh dari nilai-nilai luhur Pancasila. Pada rezim seperti ini, keputusan dibuat melalui cara sederhana, tepat, efisien, serta tidak memungkinkan adanya proses bargaining yang lama. Awal munculnya rezim ini disebabkan adanya semacam delayed dependent development syndrome di kalangan elit politik, seperti ketergantungan pada sistem internasional dan kericuhan-kericuhan politik dalam negeri. Rezim ini didukung pula oleh kelompok-kelompok yang paling dapat mendukung proses pembangunan yang efisien, yaitu militer, teknokrat sipil, dan pemilik modal. Usaha keras Orde Baru memastikan stabilitas politik dalam rangka pembangunan ekonomi mempunyai implikasi tersendiri pada kehidupan partai-partai dan peranan lembaga perwakilan rakyat. Pemerintah Orde Baru berusaha keras untuk mengevaluasi penyimpangan politik yang terjadi pada era Orde Lama dengan memulihkan tertib politik berdasarkan Pancasila. Penegasan stabilitas politik menjadi prasyarat pembangunan ekonomi secara tidak langsung dapat berimplikasi pada pengurangan pluralisme kehidupan politik atau pembatasan pada sistem politik yang demokratis. Pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto,
pemerintah berwenang untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang dianggap menyimpang dari Pancasila melalui program P4 yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Pemerintahan masa Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus berhasil memberantas paham komunis di Indonesia. Akan tetapi implementasi dan aplikasinya belum sempat sempurna, bahkan bisa dikatakan sangat mengecewakan. Setelah beberapa tahun berjalan, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Pancasila diartikan berdasarkan kepentingan kekuasaan pemerintah, sehingga tertutup bagi tafsiran lain. Presiden Soeharto menggunakan Pancasila sebagai alat untuk melenggangkan kekuasaannya, menggunakan metode yang digunakan dalam indoktrinasi Pancasila, yaitu melalui ajaran P4 yang dilakukan di sekolah-sekolah melalui pembekalan. Presiden Soeharto membolehkan rakyat untuk membentuk organisasi-organisasi dengan syarat harus berdasarkan dengan Pancasila. Presiden Soeharto juga melemahkan aspek-aspek demokrasi, terutama pers, karena dinilai dapat membahayakan kekuasaannya. Maka Presiden Soeharto membentuk Departemen Penerangan sebagai lembaga sensor secara besar-besaran agar setiap berita yang dimuat di media tidak ada yang bermaksud untuk menjatuhkan pemerintahannya. Penyelewengan lainnya yang sangat buruk dan menyimpang dari nilai-nilai luhur Pancasila adalah Presiden Soeharto melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang dikenal sebagai KKN, sehingga pada masa ini dikenal sebagai rezim terkorup di Indonesia. Puncaknya adalah pada saat terjadi krisis ekonomi dan moneter di tahun 1997 yang menyebabkan perekonomian Indonesia anjlok sehingga memicu gerakan besar-besaran untuk menggulingkan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Selama rezim Orde Baru berkuasa, terdapat tindakan yang melenceng dari nilai-nilai luhur Pancasila, yaitu misalnya melenggangkan Presiden Soeharto yang berkuasa selama lebih dari 30 tahun. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang rasionalisasi Pancasila era reformasi. Masa reformasi merupakan masa perubahan dari masa sebelumnya, atau juga disebut dengan masa pembaharuan. Masa reformasi di Indonesia sendiri terjadi pada tahun 1998 ketika masa peralihan dari Orde Baru atau pada masa pemerintahan Soeharto ke masa selanjutnya. Menurut Andrew Sandi Utama dan Sandra Dewi, reformasi ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama, menemukan nilai-nilai baru dalam kehidupan bernegara dengan catatan harus serius dan bertahap dalam melaksanakan perubahannya. Yang kedua yaitu struktur kenegaraan yang termasuk di dalamnya konstitusi dan undang-undang yang dahulu menyimpang ditata kembali sesuai apa yang dicita-citakan oleh rakyat. Yang ketiga yaitu politik ekonomi, sosial, dan budaya, serta pertahanan dan keamanan akan diperbaiki. Yang keempat, cara hidup dan budaya yang menyimpang akan dihapus dan dihilangkan. Adapun hal-hal yang menyebabkan reformasi yaitu krisis moneter, krisis ekonomi, dan krisis politik. Sekitar 32 tahun Orde Lama berkuasa, krisis ekonomi di Asia, terutama di Asia Tenggara saat itu, sangat berdampak negatif bagi bangsa Indonesia, seperti stabilitas politik yang goyah dan hancurnya tatanan ekonomi nasional. Praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme tumbuh dengan subur. Bahkan KKN ini pun seiring berkembangnya zaman semakin naik daun, bukannya menghilang. Terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat dan pelaksana pemerintahan, serta sistem politik yang berlaku adalah sistem birokratik otoritarian dan sistem korporatif. Konsentrasi kekuasaan yang hampir seluruhnya berada di tangan penguasa mengakibatkan kondisi ekonomi rakyat Indonesia semakin buruk. Di awal periode reformasi ini, semua
langkah dan kebijakan itu mengatasnamakan Pancasila. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya langkah dan kebijakan tersebut sangat berlawanan dengan Pancasila. Dan bahkan Pancasila sendiri ini hanya dijadikan sebagai alat politik di dalam, dan hal inilah yang menyebabkan timbulnya gerakan yang dipimpin oleh para mahasiswa, cendekiawan, dan rakyat sebagai kesusilaan politik yang menekankan agar adanya reformasi dalam segala bidang, seperti atau terutama di dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan penegakan hukum. Pada akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto itu mengundurkan diri dan jabatannya digantikan oleh wakil presiden yaitu Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie. Dan demikian B.J. Habibie pun ditekankan untuk berpikir keras untuk menyelesaikan agenda reformasi yaitu ekonomi, politik, hukum, dan hak asasi manusia. Reformasi ekonomi mempunyai 3 tujuan. Yang pertama, merestrukturisasi dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan. Yang kedua, memperkuat basis sektor real ekonomi. Dan yang ketiga yaitu menyediakan jaringan pengamanan sosial. Selanjutnya, reformasi politik. Presiden dan pimpinan DPR menyepakati 3 masalah utama politik. Yang pertama yaitu menyelenggarakan sidang istimewa MPR. Yang kedua, menyelenggarakan pemilihan umum pada pertengahan tahun 1999, bukan pada tahun 2002, sebagaimana tercantum dalam garis-garis besar haluan negara. Yang ketiga, menyelenggarakan sidang umum MPR yang baru dipilih dan memilih presiden dan wakil presiden yang akan menjabat mulai tanggal 1 Januari 2000. Adapun beberapa agenda tambahan lainnya dalam bidang politik itu antara lain yang pertama, membatasi masa jabatan presiden yaitu hanya 2 masa jabatan saja. Yang kedua, mencabut ketetapan MPR nomor 5 tahun 1998 yang telah memberikan kekuasaan luar biasa kepada presiden. Yang ketiga, mencabut ketetapan MPR nomor 5 tahun 1978 tentang referendum terlebih dahulu sebelum dapat dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar. Yang keempat, mencabut ketetapan P4, program penyebarluasan Pancasila. Untuk yang selanjutnya, reformasi hukum. Reformasi sistem perundang-undangan, khususnya yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Nah, yang selanjutnya ada hak asasi manusia. Agenda hak asasi manusia yang dilakukan dengan melepaskan tahanan politik dan narapidana tahanan politik dilepaskan dengan syarat tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang bertujuan mengubah falsafah negara, tidak pernah melibat dalam tindakan kriminal atau teroris, dan bukan anggota partai Terlarone. Nah, menurut Kaderi pada 2015 mengatakan bahwa ada hal penting yang menjadi tuntutan rakyat di era reformasi, yaitu yang pertama, perubahan pemerintah yang sentralisasi menuju pemerintahan yang desentralisasi. Yang kedua, penghapusan dewi fungsi ABRI. Yang ketiga, perubahan orientasi sistem perekonomian nasional. Yang keempat, perubahan sistem kepartaian. Yang kelima, desakralisasi UUD 1945. Dan yang terakhir, kebijakan yang persiaptatoris. Nah, yang selanjutnya, pada perkembangan zaman ini banyak orang yang hafal atau mengetahui Pancasila, namun belum memahami maknanya. Kehidupan masyarakat pada sekarang ini sangat bebas, seperti kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi, tidak seperti pada masa Orde Baru. Hal tersebut memang dapat menumbuhkan kreativitas masyarakat, namun juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti pergaulan bebas, bertutur kata kasar, peredaran narkoba dan miras, sehingga membuat menurunnya moral. Lalu perencanaan yang sudah dianggap sempurna, namun ternyata masih jauh dari harapan. Seperti kacaunya ekonomi, politik, korupsi menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak lagi menyentuh mental, spiritual, dan energi Pancasila tidak bergerak pada ranah ini.
Nah, dengan majunya teknologi informasi dan komunikasi juga akan berdampak pada kebiasaan, pemikiran, dan sikap masyarakat Indonesia. Ketika ada budaya asing yang masuk, itu bisa mengikis nilai-nilai karakter luhur, seperti kejujuran, kesantunan, kebersamaan, dan religius. Tantangan lain Pancasila pada era ini adalah globalisasi yang sedikit demi sedikit menghilangkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Tindakan-tindakan seperti rasisme, terorisme, dan separatisme adalah buntut dari globalisasi itu sendiri. Banyak tantangan Pancasila di era reformasi ini. Tantangan globalisasi dengan majunya teknologi iptek dan sebagainya menjadi sesuatu yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia agar Pancasila tetap eksis di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Pemerintah SBY membentuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di Cisarua Bogor. Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mewajibkan kembali mata kuliah pendidikan Pancasila. Kemudian pemerintah Presiden Joko Widodo mengeluarkan Kepres Nomor 24/16 tentang Hari Lahir Pancasila dan Perpres Nomor 54 Tahun 2007 mengenai Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau yang disingkat UKP PIP. Lalu diubah menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang disingkat BPIP. Hal tersebut merupakan upaya untuk mengembangkan dan membangunkan kembali pentingnya Pancasila. Perguruan tinggi merupakan salah satu pihak terdepan yang harus mengawal eksistensi Pancasila. Terbentuknya Forum Pusat Kajian Pancasila dan Kebangsaan FPKPK, salah satu program kerjanya yaitu pendirian dan pengembangan pusat-pusat kajian-kajian Pancasila dan atau kebangsaan di perguruan tinggi negeri dan swasta, diperkuat oleh amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengenai pendidikan tinggi yang memberikan pernyataan bahwa salah satu mata kuliah wajib dalam kurikulum pendidikan tinggi yaitu pendidikan Pancasila.